Halo, perkenalkan nama saya Delia, saya dari Prodi Sarjana Kebidanan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu siklus menstruasi. Nah, siklus menstruasi terdiri dari 3 fase, yaitu fase folikuler atau sebelum telur dilepaskan, dan fase ovulasi pelepasan sel telur, dan yang ketiga fase luteal atau setelah sel telur dilepaskan. Nah, menstruasi sangat berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ovulasi. Jika proses ovulasi teratur, maka siklus menstruasi akan teratur. Pertama, fase menstruasi. Yang fase ini biasanya berlangsung dari hari pertama hingga hari kelima. Nah, pada fase menstruasi ini ditandai dengan peluruhan lapisan rahim di vagina ketika tidak terjadi pembuahan pada sel telur. Umumnya, pendarahan pada fase ini terjadi selama 3 hingga 5 hari. Namun, jika terjadi hanya 2 hingga 7 hari, kondisi tersebut masih tergolong normal. Pada fase ini, wanita biasanya akan merasakan nyeri akibat kontraksi pada rahim saat terjadi peluruhan. Nah, yang kedua, fase folikuler. Pada fase folikuler ini adalah fase yang terjadi di hari ke-6 hingga ke-14. Pada fase ini, hormon estrogen dan meningkat dan membuat lapisan rahim berkembang dan menebal. Pada fase folikuler hari yang ke-10 hingga ke-14, salah satu folikuler adalah menghasilkan sel telur yang matang. Nah, yang ketiga adalah fase ovulasi, di mana fase ovulasi ini akan terjadi kira-kira pada hari ke-14. Pada fase ovulasi, sel telur siap untuk dibuahi oleh sperma. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan hormon lutein. Sel telur yang telah dilepaskan akan berpindah ke tuba Fallopi dan menempel pada dinding rahim. Jika sel telur tidak dibuahi, maka akan melembur dalam kurun waktu 24 jam setelah terjadinya fase ovulasi. Nah, pada fase ovulasi, vagina akan mengeluarkan cairan semacam lendir dari leher rahim. Selanjutnya, yang keempat itu adalah fase luteal. Fase luteal ini berlangsung dari hari ke-15 hingga ke-28. Pada fase ini, sel telur yang telah dilepaskan dari ovarium akan bergerak di tuba Fallopi ke rahim. Tingkat hormon progesteron akan meningkat untuk mempersiapkan lapisan rahim untuk kehamilan. Nah, jika sel telur dibuahi oleh sel sperma dan menempel pada dinding rahim, maka akan terjadinya kehamilan. Sebaliknya, jika kehamilan tidak terjadi, kadar estrogen dan progesteron akan menurun dan menyebabkan peluruhan dan memasuki periode. Nah, teman-teman, waspadalah jika menstruasi tidak teratur. Siklus menstruasi yang normal umumnya berlangsung setiap 21 sampai 35 hari dengan lama menstruasi atau keluarnya darah sekitar 3 sampai 7 hari. Nah, yang tidak normal itu gejalanya seperti siklus menstruasi 21 hari atau 35 hari. Nah, yang kedua, lama menstruasinya lebih panjang atau 7 hari dan jumlah darahnya saat menstruasi lebih banyak dan deras. Yang ketiga, nyeri atau kram di perut. Yang keempat, memiliki riwayat menstruasi tidak teratur selama 3 tahun. Nah, penyebabnya yang tidak normal ini karena penggunaan alat kontraksi atau AKDR, dan yang kedua adanya penyakit tertentu seperti mioma, endometriosis, sindrom ovarium polikistik atau disebut dengan PCOS. Nah, cara mengatasinya yaitu segera periksakan ke fasilitas kesehatan. Nah, yang kedua itu dalam batas yang normal itu gejalanya seperti siklus menstruasi 21 sampai 35 hari. Yang kedua, lama menstruasi lebih singkat dari biasanya. Dan yang ketiga, jumlah darah saat menstruasi cenderung lebih sedikit. Nah, penyebabnya yaitu ketidakseimbangan hormon dalam tubuh. Yang kedua, kenaikan atau penurunan berat badan. Dan yang ketiga, stres dan akibat yang berat dan yang berlebihan. Yang keempat, menopause atau kehamilan. Dan yang kelima, penggunaan alat kontraksi. Nah, cara mengatasinya yaitu olahragalah teratur. Yang kedua, berat badan ideal. Yang ketiga, makanan yang bergizi dan mengganti alat kontraksi dan menghindari stres dan akibat yang berlebihan dan konsultasikan dengan dokter.
Baiklah, sampai di sinilah yang saya ketahui tentang siklus menstruasi. Terima kasih.